Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas Omnibus Law Klaster Tenaga Kerja. Kami di sini terdiri dari Anissa Tiara, Aula Maulina, Ayu Azari, dan Marisa Agustriani. Alasan mengapa topik ini dipilih, karena Omnibus Law Klaster Tenaga Kerja ini menjadi suatu hal yang mendesak dilakukan pemerintah, agar bisa menggenjot investasi asing masuk ke Indonesia. Para buruh juga menilai Omnibus Law ini hanya berpihak pada elit dan tanpa memikirkan nasib buruh, yang menyebabkan tenaga kerja ini membuat topik sedang menjadi kontroversi di Indonesia dan menjadi topik pembicaraan masyarakat. Alasan kontroversi ini, seperti pada pasal-pasal tersebut, berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM karena akan memberikan lebih banyak rugi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Seharusnya para buruh pekerja dilibatkan dalam proses penyusunan sejak awal, karena anggota merekalah yang akan terdampak langsung oleh RUU tersebut. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Topik pembicaraan masyarakatnya banyak membahas seperti DPR bersama pemerintah terkesan seenaknya saja membahas rancangan Omnibus Law ini di saat situasi pandemi COVID-19 ini. Serta masyarakat juga berpendapat bahwa DPR seakan suka-suka pemerintah membahas Omnibus Law di saat Indonesia sedang dalam situasi krusial pandemi COVID-19 ini. Masyarakat disuruh stay at home, tapi para anggota DPR ini malah membuat Omnibus Law. Next. Selanjutnya ada argumentasi terhadap Omnibus Law. Di dalam perspektif pro-nya itu ada yang pertama mempermudah UMKM. UU Cipta Kerja mendorong pengembangan bisnis, produk, dan mempermudah akses bagi usaha mikro dan kecil UMK. Dinilai dapat membantu dalam hal sertifikasi halal. Dan yang kedua itu ada perlindungan jaminan bagi pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja diklaim bisa melindungi pekerja korban PHK lewat program bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Yang ketiga itu percepatan pengadaan tanah. UU Cipta Kerja mempermudah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan investasi melalui pembentukan bank tanah. Yang keempat, penyederhanaan perizinan perusahaan. Di dalam perizinan perusahaan ini ada 3 topik. Yang pertama itu perizinan berbasis resiko. Dalam proses perizinan resiko ini terdapat 3 proses. Yang pertama, pendaftaran dengan nomor induk bersama atau NIP. Yang kedua, memenuhi standar profesi bersertifikat. Yang ketiga, wajib memiliki izin. Yang kedua itu perizinan sektor. Dan yang ketiga, perizinan dasar. Next. Selanjutnya kontra terhadap Omnibus Law. Yang pertama itu penghapusan model upah minimum. RUU Omnibus Law ini membuat pasal terkait aturan pengupahan yang banyak ditentang kalangan pekerja. RUU Omnibus Law ini mengubah ketentuan upah minimum yang akan diterima buruh. Yang kedua ada pesangon PHK dikurangi. Undang-Undang Cipta Kerja menurunkan nilai pesangon dari pekerja yang di PHK dari 32 kali upah menjadi 20 kali upah. Dan yang ketiga itu perluasan tenaga outsourcing agar terjadi fleksibilitas pasar tenaga kerja. Berbeda dengan UU nomor 13 tahun 2003, tenaga outsource bisa digunakan di berbagai bidang, terutama proses produksi. Yang keempat, banjirnya tenaga kerja asing yang tidak terampil. Pasal 42 UU Cipta Kerja dinilai mempermudah perekrutan tenaga kerja asing atau TKA. Hal ini pun dinilai membuat banyak pekerja dari dalam negeri menjadi terancam karena sulit mendapatkan pekerjaan. Terus ada ancaman hilangnya jaminan sosial bagi pekerja. Salah satu badan jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi seluruh tenaga kerja maupun karyawan di Indonesia adalah Badan Pelaksana Jaminan Sosial atau BPJS.
Dan yang terakhir, hilangnya ancaman pidana bagi pengusaha. Di sini pengusaha tak lagi bisa dikenai sanksi pidana jika ketahuan melakukan kesalahan dan merugikan pihak lain. Next. Oke, selanjutnya masuk ke teori untuk mendukung case study yang kita pilih, yaitu ada teori Marxisme, menjelaskan bagaimana sistem yang pada dasarnya anarkis dan di mana tujuan langsung dari setiap produsen hanyalah untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Dan kandungan di dalamnya kemungkinan krisis yang selalu ada seperti persaingan antar modal yang mendorong untuk mengakumulasi dan untuk berproduksi lebih banyak dan lebih murah daripada pesaing. Next. Selanjutnya, teori Marxisme yang digagas oleh Karl Marx dengan tujuan mengkritik tindakan eksploitasi kelas borjuis terhadap kelas proletar dalam sebuah kapitalisme. Marx berpendapat bahwa pemenuhan materi merupakan sebuah basis paling mendasar dari seluruh struktur kapitalisme. Menurut Marx, kaum proletar tidak dapat menentang hubungan kepemilikan kaum borjuis karena ada kelas konflik. Selanjutnya, dilihat dalam prosesnya dan aktor siapa yang akan kaya di negara tersebut ialah negara yang bisa ekspansi kapitalnya. Pendekatan Marxisme dalam GPI terbagi fokus kepada pemahaman dinamika sosial dari eksploitasi atau penciptaan kekayaan secara global. Selanjutnya ada hubungan Omnibus Law sama teori Marxisme. Dalam topik yang diambil yaitu Omnibus Law, klaster tenaga kerja berkaitan dengan teori Marxisme, yang mana menurut Marxisme, kaum proletar tidak dapat menantang kaum borjuis. Hal itu karena terdapat kas konflik. Teori Marxisme ini digagas oleh Karl Marx dengan tujuan mengkritik tindakan eksploitasi kelas borjuis terhadap kelas proletar dalam sebuah kapitalisme, seperti contohnya Omnibus Law. Omnibus Law ini ada untuk mendukung kepentingan pasar dengan mempermudah operasional UMKM, lalu juga memberikan kemudahan dalam pengadaan lahan, terus penyederhanaan perizinan usaha, adanya peningkatan perlindungan pekerja lewat jaminan kehilangan pekerjaan dan penyerap tenaga kerja lebih besar. Pada kenyataannya, Omnibus Law hanya mendukung kepentingan pasar, tidak menguntungkan para buruh. Buruh menganggap dengan adanya Omnibus Law ini akan terjadi hal seperti penghapusan modal upah minimum, terus ada pesangon PHK yang dikurangi, terdapat banyaknya tenaga kerja asing yang tidak terampil, dan ada ancaman hilangnya jaminan sosial bagi pekerja, dan hilangnya ancaman pidana bagi pengusaha. Nah, hal-hal seperti ini akan menguntungkan para pemilik modal dan merugikan para buruh. Seperti yang telah dijelaskan dalam teori Marxisme, pemilik modal mengakumulasikan kekayaan itu dengan buruk terhadap kaum buruh. Namun, kaum buruh tidak bisa menantang para pemilik modal tersebut. Kesimpulannya, pemerintah berupaya untuk menerapkan Omnibus Law untuk cipta lapangan kerja, tetapi tidak diimbangi dengan substansi regulasi yang mampu menghindari konflik-konflik yang telah terjadi selama ini. Jika dilihat dalam teori Marxisme, pemerintah Indonesia membuat Omnibus Law hanya untuk mendukung kepentingan pasar saja, tidak menguntungkan untuk kaum buruh. Buruh menganggap RUU Cipta Kerja ini merugikan mereka dan menguntungkan bagi para penguasa. Masalah ini ada pada perubahan ketentuan cuti, pemberian pengasangan, dan lain-lain. Marxisme mengatakan pemilik modal mengakumulasikan kekayaan itu dengan buruk terhadap kaum buruh. Namun, kaum buruh tidak bisa menentang para pemilik modal tersebut. Secara yuridis, perubahan tersebut semakin mempersempit ruang gerak para buruh untuk memperjuangkan hak-haknya dan memberikan dominasi kaum pengusaha untuk melakukan eksploitasi terhadap buruh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut referensi